wish we go, 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 go. I just gotta get it, wish we go, 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 go. I just gotta get it. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang kayu sebagai bahan bangunan, di mana kayu merupakan salah satu bahan material bangunan yang sering digunakan sejak dahulu dan masih digunakan hingga saat ini. Selain karena mudah didapat, kayu memiliki banyak keunggulan, di antaranya kuat, mudah dibentuk, dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Dalam dunia konstruksi, kayu bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari struktur bangunan, kusen, hingga furnitur. Namun, setiap jenis kayu memiliki tingkat kekuatan dan keawetan yang berbeda-beda. Dan di bagian ini, kami akan menjelaskan tentang kelas kekuatan dan kelas keawetan kayu, supaya kita bisa tahu jenis kayu mana yang paling sesuai untuk kebutuhan kita. Pertama, kita bahas dulu kelas kekuatan kayu. Kelas ini menunjukkan seberapa kuat kayu menahan tekanan atau beban. Kayu dibagi menjadi 5 kelas, dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Pada kayu kelas 1, merupakan kayu yang paling kuat, contohnya seperti ulin dan jati. Kayu ini biasanya digunakan untuk struktur utama bangunan karena tahan terhadap tekanan besar. Selanjutnya kelas 3, punya kekuatan sedang seperti kayu mahoni yang sering dipakai untuk bagian furnitur atau bagian interior. Sementara kelas 4 dan 5, kekuatannya tergolong lemah, jadi lebih cocok digunakan untuk hiasan atau bagian dalam rumah yang tidak menahan beban berat. Selanjutnya ada kelas keawetan kayu. Ini menunjukkan seberapa tahan kayu terhadap jamur, rayap, dan pelapukan. Selanjutnya ada kelas keawetan kayu. Kelas ini menunjukkan seberapa tahan kayu terhadap rayap, jamur, dan pelapukan. Sama seperti sebelumnya, kelas keawetan kayu terbagi menjadi 5 tingkat, yaitu kelas 1 sampai kelas 5. Kayu kelas 1 merupakan yang paling awet, bisa bertahan hingga puluhan tahun dan tidak mudah rusak. Contohnya seperti jati dan ulin. Kayu kelas 2 masih cukup awet, tapi bisa rusak jika sering terkena air atau kondisi lembab. Kelas 3 ketahanannya itu sedang dan biasanya butuh tambahan pelindung agar lebih tahan lama. Sedangkan kayu kelas 4 dan kelas 5 cepat rusak jika dibiarkan di luar ruangan, jadi biasanya hanya digunakan untuk bagian dalam ruangan. Kayu mahoni atau yang biasa disebut dengan Swietenia macrophylla adalah salah satu jenis kayu keras yang sangat populer sebagai bahan bangunan dan material yang ada di Indonesia. Ia biasanya sering dijadikan sebagai alternatif karena harganya yang lebih ekonomis dibandingkan dengan kayu jati. Lanjut pada karakteristik kayu mahoni, yang pertama itu warna, di mana warna merah muda pucat terlihat ketika ia masih muda dan berubah seiring bertambahnya waktu menjadi warna merah kecoklatan hingga merah yang lebih matang. Kemudian ada tekstur, di mana tekstur pada kayu mahoni ini dia halus dengan pori-pori yang kecil dan rapat. Permukaannya mudah diamplas untuk hasil yang sangat mulus di akhirnya. Kemudian serat, di mana seratnya umumnya lurus dan teratur, mirip dengan kayu jati, sehingga memberikan tampilan yang elegan dan natural. Kemudian ada stabilitas dimensi, di mana memiliki daya tahan penampang yang stabil dan tidak mudah menyusut atau memuai. Sifat ini sangat disukai oleh pengrajin karena sifatnya yang tidak gampang menyusut. Kelebihan kayu mahoni, di mana harga pada kayu mahoni ini jauh lebih ekonomis, di mana harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan kayu jati, menjadikannya pilihan favorit untuk proyek dengan anggaran terbatas. Yang kedua ada mudah diolah, di mana tekstur yang relatif lunak dibandingkan dengan kayu jati dan ulin, serta seratnya yang lurus membuat mahoni mudah dipotong, diukir, dan dibentuk menjadi beragam model furnitur. Kemudian ada yang keempat, stabilitas tinggi, di mana stabilitas dimensinya yang baik membuatnya cocok untuk menjadikan elemen yang membutuhkan presisi seperti pintu, jendela, panel dinding, karena meminimalkan risiko macet atau retak akibat penyusutan. Kemudian yang terakhir ada serat yang indah, di mana memiliki nilai estetika yang tinggi untuk diekspos dengan finishing natural atau transparan. Kemudian ada kekurangan kayu mahoni dan solusinya,
yang dimana itu yang pertama ada rentan terhadap hama, dimana kayu ini kurang tahan terhadap serangan rayap, terutama bila berdekatan dengan tanah atau kelembaban yang tinggi. Kemudian membutuhkan pengeringan total, dimana kayu yang baru dipanen itu tinggi memiliki kadar air, jadi harus dikeringkan dulu, dan serta rawan jamur jika ditempatkan di tempat yang lembab. Kurang cocok untuk eksterior karena kayu ini rentan terhadap jamur dan pelapukan jika terpapang langsung dengan cuaca sekitar seperti hujan, kemudian panas. Kemudian penggunaan kayu mahoni dalam konstruksi. Yang pertama sering dijadikan pintu dan jendela karena stabilitasnya yang bagus. Yang kedua furnitur karena bahan baku untuk mobil Jepara baik gaya klasik maupun modern seringkali menggunakan cat duko. Kemudian ada lantai di mana ia sering digunakan sebagai bahan lantai kayu di area interior. Kemudian ada konstruksi ringan, rangkap atap ringan pada bangunan yang tidak membutuhkan kelas kuat. Nah, kemudian yang terakhirnya ada kerajinan dan alat musik, di mana kestabilannya membuatnya ideal untuk bahan baku gitar dan alat musik lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kayu ulin. Kayu ulin termasuk dalam kategori kayu keras dengan kelas kuat 1, yang merupakan kelas tertinggi. Ini menunjukkan bahwa kayu ulin memiliki kekuatan struktur yang sangat tinggi dan daya tahan alami terhadap pelapukan, serangga, dan cuaca ekstrim. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan kayu ulin. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan ketahanan dan keawetan luar biasa. Digolongkan dalam kelas awet 1, kayu ini sangat tahan terhadap air, termaksud air laut, kelembapan, perubahan cuaca, serta serangan rayap, jamur, dan serangga penggerek. Kayu ulin dapat bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Yang kedua ada kekuatan struktur tinggi. Kayu ini memiliki kepadatan yang sangat tinggi, membuatnya ideal untuk konstruksi berat dan menahan beban. Yang ketiga ada tahan api alami. Berbeda dengan kayu pada umumnya, kayu ulin memiliki daya tahan yang tinggi terhadap api. Yang keempat ada stabilisasi dimensi. Tidak mudah mengalami penyusutan atau pemuaian berlebihan akibat perubahan suhu dan kelembapan. Terus saya akan menjelaskan kekurangan kayu ulin. Yang pertama, sulit diproses. Tingkat kekerasan yang sangat tinggi membuat sulit untuk dipotong, dipaku, atau dibentuk, dibuat atau dipahat. Yang kedua ada harga relatif mahal. Kualitas supersionalnya pertumbuhan pohon yang lambat dan kelangkaan di alam menyebabkan harga jual yang tinggi. Yang kelima ada ketersediaan terbatas atau langka. Pertumbuhan pohon ulin sangat lambat dan eksfoliasi terlebih di masa lalu menjadikannya jenis yang langka dan terancam punah atau status konversi rentan atau vulnerable atau IUCN. Menjelaskan kegunaan konstruksi bangunan kayu ulin. Yang pertama ada tiang dan pondasi bangunan, terutama untuk rumah panggung atau bangunan di daerah rawa atau pinggir air karena ketahanannya terhadap kelembapan pada air. Yang kedua ada atap sirap. Kayu ulin jenis tertentu mudah dibelah dan sering dijadikan atap sirap. Yang ketiga ada lantai dan dinding. Digunakan untuk lantai dalam ruangan atau flooring maupun lantai luar ruangan atau dersing, pagar, dan pagar pembatas. Kayu meranti. Kayu meranti adalah kayu yang berasal dari pohon meranti yang dapat dengan mudah kita temukan di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan. Jenis kayu ini adalah komoditas unggulan dengan kualitas yang sangat baik. Pohon meranti sendiri merupakan pohon khas daerah tropis yang memiliki banyak spesies. Karakteristik kayu meranti. 1. Warna dan tekstur. Warna bervariasi dari pucat hingga kemerahan, teksturnya halus sampai agak kasar. Serat kayunya lurus atau sedikit bergelombang, memberi tampilan alami dan hangat. 2. Berat dan kekuatan. Kekuatan dan keawetannya kelas 3-4, artinya tidak sekuat jati tapi cukup bagus untuk konstruksi ringan. 3. Keawetan, tahan terhadap penyusutan dan retak, namun kurang tahan terhadap rayap dan jamur, jadi perlu dilapisi bahan pelindung kalau digunakan di luar ruangan. 4. Kemudahan pengolahan, kayu meranti mudah digergaji, dipotong, dipaku, dilem, dan diamplas. Karena itu banyak disukai oleh pengrajin dan arsitek untuk proyek interior dan furnitur. Kelebihan kayu meranti. 1. Teksturnya indah dan alami.
2. Mudah diolah dan dikerjakan. 3. Harga relatif murah dibanding kayu jati atau mahoni. 4. Tersedia banyak di pasaran. Dan 5. Warna cocok untuk berbagai gaya desain interior. Kekurangan kayu meranti. 1. Kurang tahan terhadap rayap dan cuaca lembab. 2. Daya tahan lebih rendah dibanding kayu keras seperti jati dan ulin. 3. Beberapa jenis mudah retak apabila terkena panas ekstrim. Kayu jati, atau dikenal secara internasional sebagai teakwood, merupakan salah satu jenis kayu keras paling terkenal dan bernilai tinggi di dunia. Pohon jati banyak tumbuh di wilayah tropis Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Myanmar, dan Thailand. Ciri khas kayu ini terletak pada warnanya yang coklat keemasan dengan pola serat halus, indah, dan berkilau alami, menjadikannya material unggulan untuk berbagai kebutuhan konstruksi maupun estetika. Dalam hal kekuatan, kayu jati termasuk dalam kelas 1, baik dari segi kekuatan maupun keawetan. Kayu ini dikenal sangat tahan terhadap cuaca ekstrim, kelembapan tinggi, bahkan serangan rayap dan jamur. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan minyak alami di dalam serat kayunya, yang berfungsi sebagai pelindung alami dari pelapukan. Karena itulah, kayu jati sering dimanfaatkan untuk furnitur premium, lantai, kusen, pintu, kapal, serta elemen eksterior bangunan. Menariknya, meskipun jati tergolong keras dan padat, material ini tetap mudah diproses, dapat dipotong, diserut, atau dipoles dengan hasil akhir yang sangat halus. Tekstur permukaan yang lembut serta serat yang rapi membuat kayu jati tampak elegan tanpa memerlukan banyak sentuhan tambahan. Warna alaminya yang hangat juga menjadikannya simbol kemewahan dan keanggunan klasik. Tak heran, harga kayu jati tergolong tinggi dibandingkan kayu jenis lainnya, seperti bengkirai atau merbau. Namun, nilai tersebut sebanding dengan daya tahan dan keindahan yang ditawarkan. Dalam dunia arsitektur dan desain interior, kayu jati sering dianggap sebagai investasi jangka panjang, karena kekuatannya bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Selain keunggulan tersebut, kayu jati juga memiliki beberapa kelebihan utama. Tahan terhadap air dan serangan hama, memiliki tampilan warna yang semakin tua semakin eksotis, serta memancarkan aroma khas yang menenangkan. Karakteristik ini menjadikannya pilihan favorit untuk rumah bergaya natural, klasik maupun modern tropis. Namun tentu saja kayu jati juga memiliki kekurangan. Karena harganya mahal, tidak semua orang bisa menggunakannya untuk proyek besar. Selain itu, ketersediaannya yang terbatas membuat waktu pengadaan bisa lebih lama. Dalam proses pengerjaan, karena tingkat kekerasannya tinggi, dibutuhkan alat dan tenaga ekstra agar hasilnya maksimal. Dari segi ciri-ciri fisik, kayu jati memiliki serat lurus, padat, dan halus dengan warna coklat muda hingga coklat tua. Saat baru dipotong akan muncul aroma khas jati yang menenangkan dan mudah dikenali. Permukaannya halus dan mengkilap, menunjukkan kadar minyak alami yang tinggi. Secara klasifikasi, kayu jati termasuk dalam kelas kekuatan 1 dan kelas keawetan 1, menjadikannya salah satu jenis kayu terbaik di dunia. Seiring waktu, warna jati akan mengalami perubahan menjadi lebih tua dan semakin elegan tanpa mengurangi kekuatannya. Secara keseluruhan, kayu jati bisa dianggap sebagai material unggulan yang memadukan kekuatan, keawetan, dan keindahan alami. Cocok untuk kamu yang mencari bahan premium dengan nilai estetika tinggi dan daya tahan luar biasa. Simbol keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Kayu bengkirai yang juga dikenal sebagai yellow balau merupakan salah satu jenis kayu keras yang banyak ditemukan di kawasan tropis seperti Kalimantan, Filipina, dan Malaysia. Material ini memiliki warna kuning kecoklatan yang khas, disertai dengan tekstur yang robust dan serat yang kokoh. Dalam hal kekuatan, kayu bengkirai termasuk dalam kelas 1 dan 2, hampir menyamai kayu jati. Dari perspektif keawetan, kayu ini berada di kelas 1 hingga 3 yang tergantung pada usia kayunya. Karena memiliki karakteristik tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim dan serangan rayap, kayu bengkirai sering dimanfaatkan untuk komponen luar bangunan termasuk decking, atap, pagar, serta jembatan. Kekurangan kayu bengkirai. Yang pertama, mudah retak. Meskipun keras, tingkat keawetannya tidak sebaik tingkat kekerasannya, sehingga beresiko retak, terutama jika proses pengeringan tidak sempurna atau digunakan dalam kondisi ekstrim. Permukaan kasar. Permukaan kayu terasa kasar saat disentuh, jadi perlu dihaluskan secara keseluruhan saat pemrosesan. Kesulitan pengolahan. Kepadatannya yang tinggi membuatnya sulit untuk dipotong dan dibor, sehingga membutuhkan peralatan khusus yang memadai. Ketersediaan terbatas. Kayu bengkirai hanya ditemukan di wilayah tertentu, terutama Asia Tenggara, sehingga ketersediaannya itu bisa terbatas di lokasi lain. Harga.
termasuk jenis kayu yang mahal karena kekerasannya, dengan harga yang bisa lebih tinggi dari beberapa jenis kayu lain di pasaran. Perubahan warnanya bisa menggelap atau menjadi kusam seiringnya waktu, sehingga memerlukan perawatan dan finishing yang baik untuk menjaga tampilannya. Yang terakhir, pinhole, rentan terhadap lubang-lubang kecil akibat serangan serangga atau jamur. Salah satu keunggulan kayu bengkirai adalah seratnya yang indah dan kuat. Kayu ini memiliki serat yang lurus, halus, dan mudah untuk diolah. Selain itu, kayu bengkirai memiliki warna yang alami dan indah, mulai dari kuning kecoklatan hingga kekuningan dengan corak serat yang unik dan menarik. Kayu bengkirai juga mudah untuk dirawat. Dengan keperawatan yang tepat, kayu bengkirai dapat bertahan hingga puluhan tahun.